Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Seklaika, biasa dipanggil dengan Cila. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi aku Ilmu Komunikasi. NIM aku L110112410003. Di sini aku bakal ngejelasin 15 teori komunikasi. Ada apa aja sih? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin nih teori komunikasi Lasswell yang dikemukakan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948. Teori ini bisa dibilang teori tertua dan paling berpengaruh. Lalu di dalam teori ini mencakup 5 dasar pertanyaan seperti siapa, mengatakan apa, lewat apa, kepada siapa, dan efeknya apa. Lalu komunikasi ini sebenarnya hanya untuk menganalisis komunikasi massa seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Tapi berkembangnya zaman, teori ini bisa menganalisis teori komunikasi interpersonal atau kelompok. Contoh dari teori ini, kita ambil situasi sekolah. Kita katakan di sini siapa, yaitu guru bahasa Inggris. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa mapelnya di minggu depan secara online dan bakal dikasih tugas dan dikumpulkan minggu depan. Lewat apa? Misalnya ibunya bilang mengumpulkan tugas ini lewat classroom. Kepada siapa? Ya kepada siswa misalnya 12 IPS 6. Efeknya apa? Efeknya siswa bakal mengingat tugas ini dan mengerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Kedua itu teori informatif. Nah, teori ini dikemukakan oleh Carl Sagan dan Warren Weaver pada tahun 1949. Teori ini seperti informasi harus disampaikan dan diterima dengan jelas antara pengirim dan penerima dalam proses komunikasi. Contohnya dalam instruksi penggunaan obat. Nah, di dalam itu harus ditulis obat ini diminum berapa kali sehari, diminum setelah makan apa sebelum makan, dan pantangan dari obat ini apa aja biar obat itu ngefek nih di tubuh kita, seperti itu. Tiga yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini dikemukakan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yaitu John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Teori ini memuat semua perilaku seperti tindakan balasan atau respon dalam sebuah rangsangan atau stimulus. Contohnya kita ambil di sebuah percintaan. Nah, misalnya si cowok ini pengen ceweknya ini bahagia gitu. Yang dilakukan si cowok memberi pujian atau gift. Nah, si cewek pasti merasa dicintai, dihargai. Intinya si cewek ini menunjukkan respon perilaku yang dia sukai, seperti itu. Keempat itu komunikasi Sagan dan Weaver. Komunikasi ini proses pengiriman pesan antara si pengirim dan si penerima. Lalu komunikasi ini tidak ada umpan balik. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini bisa berupa sinyal atau tanda. Lalu komunikasi ini gampang banget terkena noise. Contoh yang kita ambil seperti ini. Yang kelima itu teori pengaruh sosial. Nah, teori ini dikemukakan oleh Herbert Kalman pada tahun 1950-an. Teori pengaruh sosial ini menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku itu dapat dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok. Kita ambil contoh di kemiliteran. Nah, di tentara itu mereka tuh harus mengikuti aturan atau perintah dari komandonya. Misal komandonya bilang mereka harus latihan fisik setiap siang. Nah, mereka tuh harus mengikuti gitu dan patuh atas aturan yang dilakukan oleh komandonya. Keenam itu teori ketergantungan media sosial. Nah, teori ini dicetuskan oleh Sandra Balrog-Cash dan Melvin Develour pada tahun 1976. Teori ini merupakan bagaimana orang itu menjadi ketergantungan kepada media sosial dengan kebutuhan mereka masing-masing seperti hiburan, informasi, dan lain sebagainya. Contohnya, aku ambil contoh dari diri aku, waktu lumayan bergantung kepada media sosial seperti Instagram, TikTok, tapi lebih ke TikTok karena di situ tuh mudah menambah relasi, terus lebih nyaman mengekspresikan diri. Hal itu tuh membuat aku bergantung validasi kepada like dan komentar orang lain terhadap aku. Yang ketujuh ada teori pertukaran sosial. Teori ini dikemukakan oleh psikolog John Thibault dan Harold Cayley pada tahun 1959. Teori ini menjelaskan seperti di mana aktivitas sosial itu mencari keuntungan satu dengan yang lain. Jika di suatu hubungan
mereka itu saling menguntungkan, hubungan ini bisa lanjut. Jika sebaliknya merasa dirugikan, mereka akan berakhir nih hubungan tersebut. Contoh di sebuah kisah percintaan, seseorang berkomunikasi dengan pasangannya dengan harapan mendapatkan kasih sayang, support, dan lain sebagainya. Jika menguntungkan, mereka akan lanjut nih. Jika sebaliknya, hubungan yang komunikasinya jelek, dan lain sebagainya, nah, hubungan ini bakal mengalami ketegangan dan berakhir putus. Teori yang ke-8 yaitu teori belajar sosial. Nah, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Teori belajar sosial ini merupakan bahwa tingkah laku manusia akan diadopsi melewati tingkah laku orang lain dan lingkungan sekitar. Contoh, seorang orang tua selalu minta maaf saat berbuat salah. Nah, anaknya pasti akan meniru ucapan orang tua tersebut dan akan mengamati nih perilaku orang tuanya. Kesembilan yaitu teori persamaan media. Jadi teori ini menyatakan bahwa manusia itu seringkali memperlakukan media atau komputer seperti dunia nyata atau manusia. Nah, contoh dari teori ini, misal kamu sering nonton sinetron nih, tapi lewat TV. Tapi ada kalanya kamu tuh keluar, lalu sinetron yang kamu tonton ini sudah tayang. Jadi kamu nonton bisa di ponsel gitu. Inti dari teori ini, meskipun alat media yang kamu gunakan itu berbeda, tapi sinetron yang kamu nonton itu sama dan penyampaian pesannya juga sama. Yang 10 yaitu teori spiral keheningan. Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu itu cenderung diam atau menyimpan pendapatnya atau pandangan mereka yang bertentangan dengan mayoritas, apalagi dalam konteks opini publik. Contoh, seorang artis mendukung LGBT. Di komentarnya juga itu banyak yang mendukung, tapi kamu tuh punya pendapat yang berbeda nih, karena tahu ini salah. Tapi di sisi lain kamu tuh menyimpan pendapatmu karena takut menimbulkan konflik. Oke, yang ke-11 yaitu teori komunikasi interpersonal. Nah, teori ini seperti mempelajari komunikasi antar individu. Contohnya seseorang yang sedang menanyakan tugas sekolah, memberikan informasi, saling bertanya, dan saling menawarkan bantuan. Ini disebut dengan teori komunikasi interpersonal. Ke-12 yaitu teori komunikasi transaksional. Nah, teori ini bersifat dinamis dan berkelanjutan, di mana pesan itu disampaikan secara terus-menerus dan dua belah pihak ini saling mempengaruhi secara bersamaan. Contohnya, 13 yaitu teori komunikasi keseimbangan. Nah, teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang mengalami ketegangan, mereka itu pasti mencari cara supaya mengembalikan menjadi seimbang. Contoh, ketika seseorang mengalami stres atau ketegangan, mereka pasti mencari cara supaya mengembalikan psikologis mereka menjadi seimbang. Contohnya dengan tidur, bertemu dengan banyak orang, mungkin dengan olahraga, dan lain sebagainya. Oke, yang ke-14 yaitu teori komunikasi hubungan. Nah, teori ini di mana seorang pengirim dan penerima itu saling bertukar pesan secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh di hubungan pertemanan. Satu sisi tuh pengen berbagi nih banyak hal, tapi di satu sisi juga menjaga privasi. Oke, yang terakhir yang ke-15 yaitu teori uses and gravitation. Nah, teori ini dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Jadi teori ini seperti setiap orang tuh menggunakan media sosial dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Contohnya ada orang nonton drakor untuk mencari hiburan, lalu ada orang membaca berita nih untuk mencari informasi. Oke, selesai sudah penjelasan